Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-27 berdasarkan Injil Lukas bab 17 ayat 5-10. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika Roncalli dipilih menjadi paus dalam usianya yang sudah uzur, banyak orang berpikir bahwa dia hanya merupakan paus peralihan. Tetapi ternyata paus yang tua itu membuat banyak kejutan di dalam sejarah gereja. Roncalli, yang kemudian dikenal sebagai Paus Yohanes ke-23, dikenal sebagai pembaru di dalam gereja Katolik. Dia melahirkan moto aggiornamento, yang berarti gereja harus senantiasa membarui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai paus, dia selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Ia selalu percaya bahwa dirinya adalah alat di tangan Tuhan. Salah satu keputusan yang paling menggemparkan adalah keberaniannya mengumumkan diadanya konsili, yaitu Sidang Agung Uskup-Uskup Sedunia. Diceritakan bahwa sesudah mengumumkan hal tersebut, dia menjadi bingung dan tidak bisa tidur. Tetapi kemudian dalam doa, dia mendengar bisikan suara hatinya, "Roncalli, mengapa engkau gelisah? Konsili itu adalah urusan Roh Kudus dan bukan urusanmu." Sejak saat itu, dia menyadari keterbatasannya, dan akhirnya dia selalu berdoa, "Tuhan, tambahkanlah iman saya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, para murid meminta kepada Yesus untuk meneguhkan iman mereka. "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Permintaan murid-murid itu muncul karena mereka tidak mampu mengerjakan mukjizat-mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berharap bahwa dengan iman yang diperoleh itu, mereka pun mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Reaksi Yesus atas permintaan para murid itu cukup tenang. Dia tidak memarahi mereka karena permintaannya itu. Sebaliknya, Yesus menjawab, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka dia akan taat kepadamu." Artinya, Yesus tidak berkeberatan kalau mereka juga melakukan mukjizat-mukjizat. Tetapi supaya mereka dapat melakukan mukjizat-mukjizat, mereka harus memiliki iman. Iman macam manakah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengatakan hal itu? Beriman kepada Allah tidak cuma berarti mempercayai sejumlah formula yang sudah ditetapkan oleh gereja. Memiliki iman lebih daripada mengakui kebenaran-kebenaran seperti itu. Kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh gereja memang penting, tetapi hal yang jauh lebih penting adalah menyerahkan diri kepada Allah sebagai penjamin kehidupan. Iman seperti itu dimiliki oleh Abraham ketika ia harus meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan Yahweh kepadanya. Dia meninggalkan semua kepastian hidup yang telah dimilikinya dan menjelajahi banyak ketidakpastian hanya dengan mengandalkan janji Allah. Iman yang sama juga dimiliki oleh Maria ketika ia menyatakan ya atas permintaan Allah menjadi ibu Tuhan, walaupun hal itu bertentangan dengan akal sehat. Iman seperti itulah yang harus dimiliki oleh para murid, yakni menyerahkan diri secara total kepada Allah.
saudara-saudari terkasih. Dalam Injil tadi, para murid berdoa supaya iman mereka ditambahkan agar menjadi kuat. Mereka itu tidak berdoa supaya memperoleh kekayaan atau kesejahteraan hidup. Mereka juga tidak berdoa memohon hidup yang lebih nyaman. Sebaliknya, mereka berdoa supaya diberi iman yang teguh. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mungkin cara dan isi doa para murid ini dapat kita pakai sebagai cermin untuk melihat cara doa kita sendiri. Nah, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Mungkin banyak dari antara kita yang berdoa ketika mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Allah dilihat sebagai sumbat botol yang digunakan selama kita membutuhkannya. Apabila keadaan menjadi normal kembali, kita melupakan peran Allah di dalam hidup. Seorang beriman adalah dia yang meninggalkan segala jaminan hidupnya dan menyerahkan diri hanya kepada Allah sebagai penjamin kehidupan. Dia mengakui Allah sebagai penyelenggara ilahi di dalam hidupnya. Kepada Allah yang demikianlah kita boleh berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.